Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menjadi kekasih Tuhan. Kita harus bertumbuh ya Bapak Ibu dalam pengertian akan kebenaran ya. Jadi Bapak Ibu dan saya harus bertumbuh dalam pengalaman berjalan dengan Tuhan sampai akhirnya kita mengerti dan menghayati bahwa satu-satunya kebutuhan kita hanyalah Tuhan. Makna yang terkandung di balik kalimat ini bahwa satu-satunya kebutuhan kita adalah Tuhan jauh dari dugaan banyak orang, termasuk sebagian kita. Ternyata tidak mudah untuk mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Pada waktu seseorang ada di dalam keadaan krisis atau berada di dalam satu keadaan yang ia berada di ujung maut ya, pada waktu itulah ia bisa menghayati dengan benar, dengan utuh bahwa kebutuhan kita itu hanya Tuhan saja. Tetapi seharusnya kita jangan menunggu ada di dalam situasi krisis seperti itu. Kita tidak bisa menunggu dalam situasi kritis dan kritis baru kita bisa mulai menghayatinya. Itu berarti tidak proporsional dan tidak natural. Mestinya justru ketika Bapak Ibu dan saya tidak dalam keadaan bahaya, tidak dalam keadaan terancam, tidak dalam keadaan kritis dan tidak krisis, Bapak Ibu dan saya sudah bisa mengatakan bahwa hanya Engkau yang kuperlukan Tuhan ya. Kegagalan hidup seperti kegagalan dalam studi, rumah tangga, karier, ya kita mengalami sakit, dalam kemiskinan, seakan-akan membuat langit hidup kita rubuh. Dan biasanya kita lebih menghayati bahwa Allah itu hidup. Ya, hanya Dialah kebutuhan kita. Sejatinya kita harus berani berkomitmen bahwa yang kita butuhkan itu hanya Tuhan saja. Di sini kita baru bisa memuja Tuhan dengan benar. Jikalau hal ini ditujukan kepada Tuhan. Kita beruntung sekali karena kita akan menjadi kekasih Tuhan. Bapak orang percaya, yaitu Abraham, ketika diperintahkan menyembelih anak satu-satunya, yaitu anak kesayangannya, dia melakukan demi siapa? Dia melakukan demi Allah. Ya, hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup Abraham selain Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib juga menunjukkan tidak ada yang lebih berharga dari dirinya selain Allah Bapa. Ada banyak tokoh iman dalam Alkitab yang menjadi kekasih Tuhan seperti Ayub, Nuh, Yusuf, Daniel, dan Daud. Orang-orang percaya di abad mula-mula juga kekasih Tuhan yang rela menderita demi imannya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau aniaya aku? Jadi kalau saat ini kita mau mengambil keputusan untuk berkomitmen menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang kita butuhkan, kita akan diajar Tuhan dalam banyak hal. Dan kita akan benar-benar diistimewakan Tuhan. Tetapi di sisi lain, iblis akan menyerang habis-habisan. Iblis tidak takut orang menjadi Kristen. Iblis tidak takut orang menjadi aktivis. Iblis tidak takut orang menjadi pendeta, menjadi ketua sinode, menjadi ketua STTE. Tetapi iblis tidak mau kita menjadi kekasih Tuhan. Maka iblis akan berusaha menggunakan segala cara untuk merusak pikiran, merusak hati, merusak kehidupan Bapak Ibu dan saya dengan segala cara, agar kita tidak menjadi kekasih Tuhan. Tetapi kalau kita berkomitmen lebih teguh lagi, pencobaan serangan iblis tidak akan membuat Bapak Ibu dan saya jatuh. Sebaliknya, membuat kita naik. Jadi hal ini tergantung niat dan tekad Bapak Ibu dan saya. Dan kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pasti pedulikan semua kebutuhan kita. Tuhan juga pasti akan melindungi kita dari segala ancaman dalam hidup kita. Pertama, Tuhan akan melindungi kita dari kuasa gelap. Yang kedua, Tuhan akan melindungi
diri kita dari diri kita sendiri, dari kedagingan kita yang bisa membinasakan kita. Ketiga, kita akan dilindungi dari pengaruh dunia kita yang jahat. Keempat, kita akan dilindungi dari bencana dan malapetaka. Dan yang terakhir, kita akan dilindungi dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan melindungi kalau kita menjadi kekasih Tuhan. Dan luar biasa, ya, orang-orang yang kita kasihi akan juga dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melindungi, ya, jadi kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi dengan cara kita menjadi kekasih Tuhan, ya. Pasangan hidup, anak, menantu, cucu, teman, sahabat, dan lainnya, ya. Mari kita berlomba untuk ini, seperti ayat di firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kiranya seperti pemazmurnya. Mari Bapak Ibu dan saya mendahului mereka mencari Tuhan dan menjadi kekasih Tuhan. Untuk itu kita harus membulatkan tekad hati kita, ya, membulatkan tekad untuk menjadi kekasih Tuhan, ya. Harga untuk menjadi kekasih Tuhan adalah kita tidak boleh memiliki kekasih lain, ya. Kalau dalam kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama, firman mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu cukup dengan mereka tidak menyembah dewa-dewa, ya, tidak menyembah berhala-hala yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Tetapi bagi kita orang percaya, tidak cukup kalau hanya tidak kedukun, ya, tidak punya jimat, tidak menyembah dewa dan ilah lain. Kita harus menanggalkan semua keterikatan kita, ya, kepada apapun dan siapapun. Ini jadi tidak wajar, jadi aneh, atau dianggap berlebihan. Tetapi memang tidak bisa tidak, harus seperti ini, ya. Kita perjuangkan ini. Kalau saat ini kita masih memiliki ketertarikan kepada sesuatu dan ikatan kepada sesuatu, ya. Tetapi sekarang kita memilih menjadikan Tuhan Allah Bapa kita sebagai kekasih kita satu-satunya, one and only, ya. Jadi kalau kita percaya Allah itu nyata, Allah itu hidup dan ada, maka Ia memiliki perasaan dan dapat merasakan apakah kita serius mengasihinya atau tidak. Maka kita harus memacu diri kita masing-masing untuk menjadi kekasih Tuhan. Memacu dan mengarahkan hati kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Pasti Tuhan akan mengabulkan permintaan kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Mengapa? Karena memang Allah menghendaki demikian. Jadi tidak ada hal yang lebih mulia, lebih agung, lebih terhormat daripada menjadi kekasih Tuhan. Jadi kalau kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kita memiliki nafas kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kita waktu. Tuhan membuka tangannya untuk menyambut kita sebagai kekasihnya. Itu adalah kehormatan. Dan kalau kita menyambut tangan Tuhan, kita akan memegang tangan Tuhan selamanya, sambil kita berjanji untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak mengingini apapun dan siapapun. Jangan terlambat, ya. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya terlambat. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Sola Gracia.